Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggreni. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi-materi pembahasan pada video-video sebelumnya. Adapun materi pembahasan yang akan saya review itu merupakan materi pembahasan pada pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 dari mata perkuliahan metodologi penelitian akuntansi. Nah, untuk topik pembahasan yang akan saya bahas di sini itu ada 6 pembahasan. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Yang ketiga ada estimasi model regresi data panel. Yang keempat ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang kelima ada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Dan yang keenam ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai analisis regresi. Analisis regresi ini merupakan metode pengembangan suatu model yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu pengaruh sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Nah, untuk analisis regresi ini dibagi lagi menjadi dua, ada analisis regresi linear dan ada analisis regresi data panel. Nah, kali ini saya akan membahas untuk analisis regresi linear itu yaitu untuk regresi linear berganda. Nah, berikutnya yang pertama kita akan membahas yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan beberapa variabel independen atau variabel X untuk mencari apakah variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Nah, untuk variabel X ini merupakan variabel bebasnya, sementara untuk variabel Y ini adalah variabel terikatnya. Di mana variabel Y ini yang akan dipengaruhi. Nah, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, kita perlu melakukan uji terlebih dahulu. Ada dua uji. Yang pertama ada uji instrumen dan yang kedua ada uji asumsi klasik. Untuk uji instrumen ini dibagi lagi menjadi dua. Ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Nah, untuk melakukan dua uji ini kita bisa melakukannya dengan program statistiknya, di mana program statistiknya itu adalah SPSS. SPSS ini digunakan untuk mengolah data yang merupakan datanya itu data primer. Data primer itu adalah data yang secara langsung kita peroleh dari sumbernya. Nah, contohnya seperti kuesioner ataupun angket. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas uji validitas. Uji validitas itu adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji ketepatan atau kebenaran suatu instrumen penelitian sebagai alat ukur. Nah, untuk uji validitas ini kita dapat melihatnya dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel serta dengan membandingkan nilai signifikan. Nah, untuk nilai signifikan ini kita bisa melakukannya itu untuk pengujian dua arah. Pengujian dua arah ini merupakan pengujian dilakukan ya apabila hipotesis yang digunakan belum jelas arahnya. Nah, sementara untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan pengujian terhadap satu kesatuan instrumen penelitian. Apakah instrumen dapat menunjukkan hasil yang sama atau konsisten apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang, yaitu walaupun pada waktu yang berbeda. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita dapat melihatnya dengan dua cara juga, yaitu dengan nilai Krobbens alpanya. Nah, apabila jika nilai Krobbens alpanya ini lebih besar dari nilai R tabel, maka dikatakan reliable. Sementara jika nilai Krobbens alpanya itu lebih kecil dari R tabel, maka menunjukkan
hasil yang tidak reliabel. Nah, di sini saya akan memberikan cuplikan video tutorial dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk tutorial lengkapnya yaitu mulai dari bagaimana cara input data, melakukan uji sampai membaca hasil output dari ujinya itu bisa dicek di video-video sebelumnya. Di sini saya hanya memberikan cuplikan videonya saja. Nah, kita simak cuplikan videonya untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas ini kita bisa mengklik analyze, kemudian kita pilih scale dan kita klik reliability analysis. Nah, sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada bagian kotak item. Nah, kita pindahkan untuk butir pernyataan dan variabel untuk diuji di bagian kotak item. Nah, ini saya contohkan untuk melakukan uji terhadap variabel CI atau continuous improvement. Kita pindahkan semua variabelnya di bagian kotak item. Ketika sudah semua terpindahkan, kita lihat pada bagian model itu harus dalam posisi alpha. Ketika sudah, kita bisa mengklik statistik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Reliability analysis statistik. Ini ada bagian descriptive core dan input item. Kita checklist untuk bagian descriptive core itu di bagian scale if item deleted. Untuk inter item kita checklist correlation. Nah, ketika ini sudah terchecklist ya pada bagian itu, kita bisa mengklik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output ya dari uji validitas dan reliabilitas. Dimana untuk uji validitas ini kita bisa mengecek itu di bagian item total statistik, itu di bagian corrected item total correlation-nya. Nah, sementara untuk uji reliabilitas kita bisa mengeceknya itu di bagian sini di reliability statistik, yaitu Cobens alpha, nilai Cobens alphanya. Nah, itu merupakan cuplikan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berikutnya kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik itu merupakan persyaratan yang harus terpenuhi pada analisis regresi yang menggunakan metode atau pendekatan OLS. OLS ini merupakan singkatan dari ordinary least square. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah model peramalan yang digunakan dalam penelitian itu masih terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak, sehingga nantinya model peramalan yang dibuat akan menjadi valid. Nah, untuk uji asumsi klasik itu ada 5 uji yang harus dilakukan. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji koleniaritas, dan yang keempat ada uji autokorelasi, yang kelima ada uji linearitas. Untuk uji normalitas ini digunakan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Dalam uji normalitas ini dibagi lagi menjadi 2 uji. Ada uji grafik dan ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang kedua uji heteroskedastisitas. Ini digunakan untuk melihat adakah ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua penelitian. Dalam uji heteroskedastisitas ini dibagi lagi menjadi 4 uji. Ada uji Gretzer, ada uji Park, ada uji Spearman, dan ada uji grafik scatter plot. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel. Untuk menilai atau melihat adakah multikolinearitas dalam suatu variabel ini, kita bisa melihatnya dengan nilai Pearson correlation dan dengan nilai FIV tolerance. Nah, untuk uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dengan perubahan waktu yang diamati. Nah, untuk uji autokorelasi ini biasanya digunakan apabila penelitian itu waktunya itu membutuhkan 1 tahun lebih ya. Nah, sementara untuk uji linearitas, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear. Hubungan yang linear itu adalah hubungan yang saling seimbang ya antara variabel X dan variabel Y. Nah, berikutnya di sini ada cuplikan mengenai tutorial untuk melakukan uji asumsi klasik. Kita simak saja untuk cuplikan videonya. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Di mana dalam uji normalitas ini kita harus melakukan 2 uji ya, uji grafik dan uji Kolmogorov. Nah, ini untuk uji grafik. Di sini kita tinggal memindahkan sesuai variabel saja ya. Ada variabel dependent dan independennya. Kemudian ketika sudah semuanya terpindah, kita bisa mengklik plot. Lalu pada bagian Y ini atau variabel Y kita pilih Refit. Nah, kemudian untuk variabel X-nya kita pilih Depth. Nah, untuk uji grafik ini pada bagian standarized residual plot, nah ini kita harus checklist semua bagiannya. Kemudian kita klik continue dan oke. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, untuk output dari uji grafik pada uji normalitas ini dapat dilihat seperti berikut ya. Ada uji grafik histogram dan uji grafik plotnya. Nah, sementara yang kedua untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov pada uji normalitas, kita bisa mengklik analyze sama langkah-langkahnya seperti pada uji grafik. Nah, di sini juga kita pindahkan sesuai dengan variabelnya, yaitu variabel dependent ataupun variabel independennya. Kemudian kita klik save. Nah, untuk ini merupakan tampilannya. Pada bagian residual ini kita checklist pada unstandarized. Yang di checklist hanya bagian ini saja, yang lainnya kita abaikan. Kemudian kita bisa mengklik continue, lalu mengklik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini setelah kita melakukan tahapan tadi ada bagian res _1 di bagian data view-nya. Kemudian untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnovnya, kita bisa mengklik non parametric test, lalu legacy dialog, dan 1 sampel paketnya. Nah, pada bagian ini test variable list ini kita pindahkan ya tadi data res _1-nya. Kemudian kita pada tes distribusinya harus dicek normal, lalu kita bisa mengklik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sementara yang kedua ada uji heteroskedastisitas, itu ada uji Gretzer. Ini masih sama langkah-langkahnya seperti pada uji normalitas ya. Kita tinggal pindahkan ini
sesuai dengan jenis variabelnya, dependen maupun independen. Jika sudah, untuk melakukan ini kita bisa mengklik save. Nah, sama ya pada uji Kolmogorov Smirnov, kita checklist pada bagian standarizednya, lalu kita klik continue dan oke. Maka juga sama akan muncul data res underscore satunya di bagian data view. Kemudian untuk melakukan uji gradsernya, kita tinggal klik transform, lalu ini akan muncul ya tampilan seperti ini. Pada bagian target variable kita bisa mengklik res 2, kemudian pada numeric expression itu kita ketikkan abs underscore res dalam kurung res underscore 1. Nah, ketika sudah, kita bisa mengklik OK. Nah, akan muncul res 2-nya di bagian data view. Kemudian setelah ini sudah, kita klik analyze regression linear. Nah, ini membedakan kita pada bagian dependen ini kita ganti dengan res 2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji Gradser pada uji heteroskedastisitas. Nah, berikutnya untuk uji grafik scatter plot, ini merupakan langkahnya itu sama seperti pada uji normalitas, yaitu untuk uji grafiknya ya. Tinggal kita pilih trace untuk variabel y, x-nya itu grepet. Lalu untuk uji grafik scatter plot itu kita tidak usah men-checklist bagian histogram dan normal probability plot pada standarized residual plotnya. Nah, kemudian ketika sudah ini, kita bisa mengklik continue, lalu oke. Ini akan muncul output dari uji grafik. Nah, ini merupakan output dari uji grafik scatter plot. Ini merupakan lihat titik-titik yang menyebar ya. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, uji multicollinearitas, yaitu untuk melihat nilai Pearson correlation-nya. Ini langkahnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita sesuaikan saja dengan variabelnya. Kemudian ketika sudah, kita bisa klik statistik. Nah, kita checklist pada bagian ini ya, 2 ini, lalu continue dan oke. Akan tampil hasil outputnya, yaitu di bagian correlation. Nah, ini nilai dari Pearson correlation-nya untuk uji multicollinearitas. Sedangkan untuk melihat nilai FIV tolerance, kita bisa melihatnya di bagian coefficients-nya. Itu ada nilai FIV dan tolerance. Nah, untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda ini, kita hanya melakukan 3 uji ya. Ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan ada uji multicollinearitas. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel ini merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Data panel ini adalah gabungan antara data cross section atau silang tempat dengan data time series atau runtut waktu. Pada analisis regresi data panel, kita harus melakukan 4 uji. Yang pertama, kita harus mengestimasi dulu nih model regresi data panelnya. Kemudian kita menentukan teknik pemilihan model regresi data panel. Yang ketiga ada uji asumsi klasik.
Dan yang keempat, ada uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Nah, untuk melakukan uji ini, yaitu mulai dari estimasi model regresi data panel sampai melakukan uji T ini, kita dapat menggunakan program statistik. Program statistik yang dapat digunakan yaitu program EViews, di mana pada program EViews ini digunakan apabila datanya itu merupakan data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Contohnya seperti pada dokumentasi perusahaan, yaitu laporan keuangan ataupun data yang diambil dari situs web dan publikasi pemerintahan. Nah, yang pembahasan untuk yang pertama yaitu ada estimasi model regresi data panel. Dalam regresi data panel ini kita terdapat 3 model regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, dan yang ketiga ada random effect model. Untuk common effect model ini merupakan model estimasi yang paling sederhana karena hanya merupakan gabungan antara data cross section dengan data time series. Sementara untuk fixed effect model, model ini mengasumsikan bahwa setiap individu ataupun perusahaan itu interceptnya itu berbeda, sedangkan untuk slope itu tetap atau sama. Nah, berikutnya ada random effect model. Pada model ini mengasumsikan bahwa setiap individu ataupun perusahaan itu terdapat perbedaan intercept, di mana intercept ini adalah variabel random atau stokastik. Nah, berikutnya ada teknik pemilihan model regresi data panel. Dalam teknik pemilihan model regresi data panel dibagi lagi menjadi 3 uji. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model apakah kita sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Dalam uji Chow ini, hipotesis yang digunakan yaitu yang pertama hipotesis 0, di mana model mengikuti common effect model jika nilai cross section F dan cross section Q-square-nya itu lebih besar dari 0,05. Sementara untuk hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif, model mengikuti fixed effect model jika nilai cross section F dan cross section Q-square-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, yang berikutnya ada uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih apakah kita sebaiknya itu menggunakan model random effect model ataukah fixed effect model. Nah, hipotesis dalam uji Hausman ini yang pertama ada hipotesis 0, yaitu model mengikuti random effect model jika nilai cross section randomnya itu lebih besar dari 0,05. Sementara hipotesis yang kedua atau hipotesis alternatif, model mengikuti fixed effect model jika nilai cross section randomnya itu lebih kecil dari 0,05. Berikutnya yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini digunakan untuk memilih model apakah kita tuh sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Hipotesis dalam uji ini untuk hipotesis yang pertama itu hipotesis 0, model mengikuti common effect model jika nilai cross section base paganya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, model mengikuti random effect model jika nilai cross section base paganya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berikutnya di sini ada cuplikan dari estimasi model regresi data panel dan teknik pemilihan model regresi data panel. Kita simak yuk saja untuk cuplikan video ini. Nah, ini untuk estimasi model data panel yaitu common effect model. Langkah-langkahnya dapat dilihat seperti berikut.
Nah, di sini kita masukkan variabel dari penelitian ya, yang kita akan uji. Nah, ketika sudah, kita bisa mengklik panel option. Panel option. Nah, pada bagian cross sectionnya ini untuk common effect model kita pilih dalam kondisi non. Nah, kemudian kita bisa mengklik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari estimasi terhadap common effect model. Yang berikutnya, sini kita simpan untuk persamaan common effect modelnya. Nah, untuk melakukan yang kedua yaitu estimasi model, yaitu fixed effect model, kita mengklik persamaan EQ01 yang tadi kita simpan. Kemudian langkahnya sama seperti pada common effect model, yaitu tinggal klik quick dan estimate equation. Di sini kita ketikkan variabel yang akan dilakukan uji. Cross section kita ubah menjadi posisi fix karena untuk di sini fix effect model. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari output fix effect model. Nah, untuk yang terakhir ada random effect model. Langkahnya masih sama seperti pada common effect model dan fix effect model. Hanya saja nanti pada panel option yaitu cross section-nya kita ganti pada posisi random. Nah, di sini kita ganti pada posisi random. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji dari estimasi random effect model. Nah, untuk random effect model sendiri ini ada dua bagian, itu ada weighted statistik dan unweighted statistik. Nah, berikutnya untuk teknik pemilihan model regresi data panel, yang pertama ada uji Chow. Kita tinggal mengklik persamaan yang telah kita buat di tahap yang sebelumnya. Kemudian kita klik estimate. Lalu pada panel optionnya pada konsisten dalam posisi fix. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik view fix random effect testing dan redundant fix effect. Nah, kemudian ini yang merupakan output dari uji Chow. Berikutnya untuk uji Hausman, langkahnya masih sama seperti uji Chow, yaitu kita mengklik estimate. Lalu pada bagian panel optionnya kita ubah menjadi random. Lalu OK. Berikutnya kita klik view, lalu fix random effect testing, dan berikutnya correlated random effect Hausman test. Nah, ini merupakan output dari uji Hausman. Berikutnya untuk uji yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier, itu masih sama caranya seperti pada uji Chow dan uji Hausman, yaitu klik estimate. Nah, hanya saja pada panel optionnya kita ganti dalam posisi non. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya sama klik view, lalu fix random effect testing dan omitted random effect
uji Lagrange multiplier. Nah, berikutnya ada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Nah, uji asumsi klasik ini ada dalam regresi data panel, yaitu model yang perlu dilakukan uji asumsi klasik adalah common effect model dan fixed effect model. Karena model-model tersebut menggunakan metode OLS untuk estimasinya. Sementara untuk random effect model ini tidak dilakukan uji asumsi klasik. Karena untuk random effect model ini menggunakan metode GLS atau General Least Square dalam teknik estimasinya. Nah, untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel ini hanya terdapat dua uji yang dilakukan. Yang pertama ada uji multikolinearitas dan yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Nah, yang berikutnya ada pembahasan mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Untuk uji kelayakan model atau uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Untuk uji kelayakan model ini dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan perbandingan F statistik dan F tabelnya, dan yang kedua berdasarkan perbandingan nilai probabilitas F statistik. Nah, hipotesis yang digunakan untuk membandingkan F statistik dan F tabel yang pertama ada hipotesis 0, yaitu F statistik lebih kecil dari F tabel itu artinya tidak berpengaruh. Sementara untuk hipotesis alternatifnya F statistik lebih besar dari F tabel artinya berpengaruh. Yang kedua, untuk hipotesis untuk membandingkan nilai probabilitasnya, yang pertama ada hipotesis 0, yaitu nilai probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05 artinya tidak berpengaruh. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya yaitu nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil dari 0,05 artinya berpengaruh. Nah, yang berikutnya ada koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Nah, untuk koefisien determinasi ini, cara mengetahuinya dengan melihat nilai R-square. Nah, nilai R-square ini harus berkisar antara 0 sampai 1. Yang pertama, jika nilai R-square itu sama dengan 1, berarti naik turunnya variabel dependen itu 100% dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, jika nilai R-square-nya itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya yang terakhir ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menjelaskan signifikasi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T ini dapat dilihat juga dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan perbandingan T statistik dan T tabel, dan yang kedua berdasarkan perbandingan nilai probabilitas dari T statistiknya. Untuk hipotesis membandingkan T statistik dan T tabel yaitu hipotesis 0, jika T statistik itu lebih kecil dari T tabel artinya secara parsial tidak berpengaruh. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, jika T statistik lebih besar dari T tabel, artinya secara parsial berpengaruh. Sementara hipotesis untuk membandingkan berdasarkan nilai probabilitasnya, yang pertama untuk hipotesis 0, jika nilai probabilitas T statistik itu lebih besar dari 0,05, artinya secara parsial tidak berpengaruh. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, nilai probabilitas T statistik lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial berpengaruh. Nah, berikutnya di sini ada cuplikan mengenai uji asumsi klasik dan uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Mari kita simak saja videonya. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk uji ini kita mengklik persamaan EQ01 ya, kemudian klik quick,
memastikan variabel-variabel penelitian. Nah, ketika semuanya sudah, kita bisa mengklik OK. Nah, ini merupakan output dari uji multikolinearitas. Berikutnya untuk uji heteroskedastisitas, kita klik view, lalu residual diagnostik dan klik cross section. Nah, ini adalah output dari uji heteroskedastisitas. Berikutnya untuk uji kelayakan model, sama, yaitu ada kita mengklik persamaan dari EQ01. Kemudian sini ada output untuk uji kelayakan model, kita bisa melihatnya dengan F statistik dan nilai prob statistiknya ya. Nah, di sini ada F statistik dan prob statistiknya. Kemudian untuk koefisien determinasi, kita bisa melihatnya dengan nilai R-square-nya ya. Ini untuk R-square-nya di sini. Kemudian untuk uji T yang terakhir, pada nilai tes statistik dan probabilitas tes statistiknya. Nah, di sini ada tes statistik. Kemudian untuk nilai probabilitas statistiknya, yaitu ini kita bisa lihat. Nah, sekian penjelasan atau review materi yang dapat saya sampaikan. Maaf ya bila ada salah kata dalam penyampaian materi-materi di video kali ini maupun di video-video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.